Tema khutbah pada hari ini adalah tentang sesuatu yang wajib tertanam kuat dalam hati kita masing-masing, yaitu tentang cinta kepada penutup para Rasul yang paling utama, pemimpin umat manusia seluruhnya, makhluk yang paling mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mencintai Sayyidina Muhammad hukumnya wajib atas setiap mukallaf baligh dan berakal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertegas dengan sabdanya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilahi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Rawahul Bukhari. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih ia cintai dari ayahnya, anaknya, dan manusia seluruhnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibuktikan dengan beberapa hal. Yang pertama, dengan beriman kepada Rasulullah. Beriman kepada Rasulullah artinya meyakini tanpa ragu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibnu Abdullah bin Abdul Muttalib ibnu Hashim bin Abdi Manaf yang berasal dari suku Quraisy adalah hamba dan utusan Allah untuk semua manusia dan jin. Semua yang beliau sampaikan adalah kebenaran, baik tentang hal-hal yang telah terjadi di masa yang lalu seperti awal penciptaan makhluk, kisah para nabi dan umat-umat terdahulu, maupun tentang hal-hal yang akan terjadi pada masa yang akan datang, serta mengenai halal dan haramnya. Tidak boleh bagi kita untuk mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini karena setiap yang beliau sampaikan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah Muhammad berbicara berdasarkan hawa nafsunya, tidak ada perkataan tersebut kecuali wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bukti mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua adalah mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan menjalankan perintah Rasulullah dan meninggalkan hal-hal yang beliau larang, karena orang yang mencintai dia akan mentaati yang dicintainya, sebagaimana disampaikan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, innal muhibba lima yuhibbu muti'un. Sesungguhnya orang yang mencintai itu taat kepada yang dicintainya. Jika ada seseorang yang engkau dengan lisannya, jika ada seseorang yang mengaku dengan lisannya bahwa ia mencintai Rasulullah serta rindu kepada beliau, namun dia sering meninggalkan perintah Nabi dan sering bermaksiat, maka sesungguhnya pengakuan cintanya tidak terbukti dan telah berdusta. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Syafi'i yang kedua, lau kana hubbuka shadiqan la ta'tahu. Apabila cintamu benar maka kamu pasti mentaatinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bukti cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketiga adalah meneladani akhlak mulia beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling mulia akhlaknya. Karena keagungan akhlak beliau, Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak beliau dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau adalah orang yang paling agung akhlaknya
Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana hulul Quran, maknanya adalah akhlak Nabi adalah Al-Quran. Makna perkataan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ini adalah bahwa semua akhlak yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran maka beliau pasti menjalankannya, dan akhlak buruk yang dilarang oleh Allah dalam Al-Quran beliau pasti meninggalkannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selanjutnya adalah memperbanyak sholawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membaca sholawat diperintahkan dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan senantiasa bersolawat ketika mendengar Nabi disebut, karena orang yang tidak bersolawat ketika Nabi beliau disebut, Nabi menamakannya dengan orang yang bakhil, sebagaimana sabda beliau, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil adalah orang yang ketika aku disebut di dekatnya dia tidak bersolawat kepadaku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian khutbah singkat pada siang hari yang penuh keberkahan ini, semoga bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semua, amin ya rabbal alamin.